Ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan setiap anak-anak Tuhan saat mengalami situasi dan keadaan yang menakutkan. Di dalam video ini kita akan merenungkan 7 ayat-ayat firman Tuhan yang akan meneguhkan kita di kala situasi menakutkan. Yang pertama, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, firman Allah ini diawali dengan kata jangan takut. Dan Tuhan memberi alasan kenapa umat-umatnya tidak perlu takut. Dia berkata, sebab aku menyertai engkau. Dan dia juga berkata, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, menolong engkau, bahkan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, kalau Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang berjanji kepada umatnya bahwa Dia akan menyertai, Dia akan membimbing, Dia akan meneguhkan, Dia akan menolong, Dia akan tuntun dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan, maka apakah lagi alasan bagi umatnya takut? Karena Tuhan yang berjanji kepada kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau Dia menjadikan segala sesuatu, apa yang perlu kita takut jika Dia menyertai kita? Itu sebabnya Tuhan berkata jangan takut. Apapun situasi dan kondisi kehidupan kita hari ini, saudara, biarlah kita pegang firman Tuhan ini. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai. Jangan bimbang, sebab Tuhan meneguhkan, bahkan menolong setiap kita. Ayat kedua, saudara, adalah dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, pemazmur ini menceritakan pengalaman kehidupannya, bahwa ada waktu-waktu dia ada dalam situasi seperti berada dalam lembah kekelaman, seperti berjalan dalam lembah kekelaman, dan dia membuat komitmen dalam hidupnya. Dia mengungkapkan satu keyakinan dalam hidupnya bahwa sekalipun dia ada dalam situasi lembah kelam tersebut, sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman tersebut, dia berkata, aku tidak takut bahaya. Dan dia memberi alasan, sebab engkau besertaku. Saudara, kalau Tuhan Allah pencipta langit dan bumi menyertai saya dan saudara, menyertai setiap umat-umatnya, apakah yang perlu kita takuti? Mungkin keadaan bisa menakutkan, mungkin situasi dan kondisi bisa menakutkan, tetapi jika Allah yang berotoritas, yang berkuasa itu menyertai kita, apa yang perlu kita takutkan, saudara? Tidak ada, sebab Dia Allah yang sanggup menolong kita dalam segala situasi kehidupan kita. Mungkin hari ini saudara seperti berada dalam lembah kekelaman, sulit, berat, dan sepertinya semuanya gelap. Tetapi satu hal yang perlu dipegang, saudara, bahwa Tuhan menyertai saudara. Dan kalau Tuhan yang menyertai, Dia akan ubah segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Ayat berikutnya, saudara, ayat yang ketiga, Mazmur pasal 27 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, Daud mengungkapkan pengalaman kehidupannya, di mana dalam perjalanan hidupnya
dia mengalami bahwa Tuhanlah yang menjadi terangnya, Tuhan yang menjadi keselamatan dalam kehidupannya, dan Tuhan itu adalah benteng kehidupannya. Itu yang dia ungkapkan di sini, saudara. Lalu kemudian atas pengalaman itu, di mana ada Tuhan sebagai terang, Tuhan sebagai keselamatan, Tuhan sebagai benteng dalam kehidupannya, dia melemparkan satu pertanyaan. Dia berkata, kepada siapakah aku harus takut? Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Daud ini tidak membutuhkan jawaban. Sebenarnya dia mau bilang adalah bahwa aku tidak perlu takut, aku tidak perlu gemetar, sebab Tuhan terangku, Tuhan keselamatanku, Tuhan adalah benteng kehidupanku. Saat ini juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Kalau Tuhan yang menjadi terang kita, Tuhan yang menjadi keselamatan kita, Tuhanlah benteng kehidupan kita. Apakah yang perlu kita takuti? Terhadap apakah atau kepada siapakah kita harus gemetar, takut dan gemetar? Tidak ada, saudara, karena ada Tuhan yang membentengi kehidupan kita. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kembali di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 ini juga ada satu perintah, di mana firman Allah berkata, janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Tuhan menegaskan bahwa umat-umatnya tidak perlu gelisah, tidak perlu gentar hati. Sebab apa, saudara? Sebab Tuhan meninggalkan damai bagi umatnya, Tuhan memberikan kesejahteraan bagi umatnya, dan damai sejahtera yang diberikan oleh Allah tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sukacita yang diberikan oleh dunia seringkali itu palsu, tetapi damai sejahtera yang ditinggalkan Allah bagi kita adalah damai sejahtera yang sanggup memenuhi hati kita. Ruang hati kita dipenuhi oleh damai sejahteranya. Itu sebabnya, saudara, apapun kondisi kita, jangan gelisah, jangan gentar. Ada damai sejahtera Tuhan yang memenuhi setiap hati kita. Ayat selanjutnya dalam Yosua pasal 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, dalam ayat ini Tuhan kembali mengingatkan kepada Yosua dan kepada umat-umat Tuhan bahwa bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan jangan tawar hati. Tuhan menegaskan bahwa umat-umatnya tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Mereka harus teguh hatinya, kuat hatinya, jangan kecut dan jangan tawar hati. Sebab, saudara, dikatakan Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau dilihat dari kondisi, kalau dilihat dari situasinya, maka sangat wajar orang-orang Israel mengalami ketakutan pada masa itu, saudara. Kenapa? Karena bangsa Kanaan yang akan mereka hadapi itu begitu besar. Ada dari berbagai bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, dan itulah yang akan mereka hadapi. Sungguh tidak sebanding, saudara. Tetapi Tuhan berkata bahwa sekalipun situasinya demikian, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan jangan tawar hati. Dan dia memberi jaminan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hari ini, saudara, apapun situasi kita, kembali Tuhan menegaskan, jangan takut, jangan gemetar,
sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita lihat janji firman Tuhan digenapi bagi orang Israel. Ketika mereka merebut Yeriko, saudara, tembok itu tumbang dengan sendirinya ketika mereka berseru setelah mereka mengelilingi tembok itu. Apa yang membuat tembok itu roboh? Penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu sebabnya jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ayat selanjutnya Yesaya pasal 41 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kembali saudara, ada kalimat berkata jangan takut, dan dia memberi alasan kembali kenapa umat-umatnya tidak perlu takut, saudara. Dikatakan sebab aku ini Tuhan Allahmu. Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah yang berotoritas, sebagai Allah yang berkuasa. Lalu kemudian dia berkata, yang memegang tangan kananmu. Kita tidak perlu takut, saudara, karena Tuhan yang berkuasa, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memegang tangan kita. Dan dia juga berkata, jangan takut. Sebab apa? Sebab akulah yang menolong engkau. Dia memegang tangan kita, dia menolong kita, dan dia Allah yang berkuasa dan berotoritas. Apakah yang perlu kita takuti? Saudara, jangan takut. Dalam perjalanan hidupmu jangan takut, karena Tuhan menyertai engkau. Tuhan memegang tangan kananmu. Ayat terakhir, saudara, ayat firman Tuhan yang menguatkan kita supaya kita tidak perlu takut. Di dalam Mazmur pasal 118 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, dalam Mazmur 118 ayat 5-6 ini, di ayat 6 pemazmur berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Dia meyakini satu hal dalam kehidupannya, bahwa Tuhan ada di pihaknya. Itu sebabnya dia berkata, aku tidak takut. Dan kemudian dia berikan pertanyaan yang kembali tidak perlu jawaban sebenarnya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada. Kalau Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang sanggup melakukan apapun bagi kita. Tidak ada yang sanggup mengalahkan kita. Tidak ada yang sanggup melawan kita. Karena apa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Itu sebabnya dikatakan di ayat 5 tadi, saudara, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Kesesakan apa yang saudara alami dalam kehidupanmu, berserulah kepada Tuhan. Karena dia Tuhan yang menjawab kita. Dengan kita berseru, maka dia ada di pihak kita. Dia ada untuk menolong kita. Itu sebabnya jangan takut, karena apapun tidak akan bisa dilakukan manusia terhadap kita. Bagian kita adalah berseru dan berdoa, dan Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Puji Tuhan, saudara. Kita telah merenungkan 7 ayat firman Tuhan yang menegaskan kepada umat-umat Tuhan supaya umat-umatnya tidak usah takut apapun yang terjadi. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menyatakan kuasanya. Dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Jangan takut apapun yang saudara alami dalam kehidupanmu, karena ada Tuhan yang menolong kita dan menyertai kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang meneguhkan kita. Ayat-ayat firman Tuhan ini biarlah terus meneguhkan saudara, terus meneguhkan kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, bagikan renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.